subscribe terlebih dahulu channel saya ini. Ruangan untuk dialog bersama. Ini apa saja tuntutannya ini Pak Korlap? Ini ada 4 poin tuntutan kami. Yang pertama adalah terkait masalah karyawan baru yang bernama Sawak, Bibi, Gilang, Emi agar segera angkat kaki di wilayah Kecamatan ini. Dan yang selanjutnya terkait PT Mahong yang membawa kelas sendiri. Bagi Kelas kami, itu sejenis apa Pak? kalau untuk masalah kelas ini adalah untuk menghancurkan batu yang pada akhirnya nanti menjadi kerikil dan pasir. Ini bagian daripada Semacam galian set tersendiri Pak. ya semacam galian set. Dan selanjutnya terkait masalah air limbah. Air limbah ini kini mulai kena dampak di wilayah Desa Hu, mulai dari Dusun Ngadoro sampai Desa Hu tercemar limbah. Oleh karena demikian kami terpaksa melakukan aksi demonstrasi. Ini bagian daripada panggilan moral buat kami. Dan selanjutnya adalah jalan kami yang menuju Puma itu kini mulai terhalang. Terisolir. Bukan terisolir, tapi terhalang karena pekerjaan PT Mahong. Dan kami minta di sini agar secepatnya jalan kami menuju Puma itu adalah untuk sesegera mungkin dibikin kembali. Karena memang Puma itu adalah bersejarah dan di sana juga area pelepasan ternak masyarakat Kecamatan Hu, bukan desa Hu, Kecamatan Hu. Mungkin itu saja tuntutan kami. Kira-kira apa tindakan selanjutnya manakala tuntutan hari ini tidak terpenuhi oleh pihak perusahaan yaitu STM dan Mahong? Jika tuntutan kami ini tidak mampu diaplikasikan atau tidak mampu diindahkan oleh PT STM, maka kami akan berikan jalan. Apabila kelas hari ini tidak mampu diberhentikan atau dipulangkan kembali, maka kami akan tetap berikan jalan. Itu adalah kesepakatan kami dari masa aksi. Oke, terima kasih Bang Dedi Supriyadin Korlap demonstrasi hari ini. Ucapan terima kasih kami kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah mengawal gerakan kami sehingga kami bisa berada di ruang yang sangat istimewa. Terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan. Dan kenapa kami teriak-teriak di tengah jalan sampai di gerbang PT Sumbawa Timur ini, karena ini adalah bentuk kepedulian serta bentuk keinginan kami terhadap PT Sumbawa Timur ini, jadi khusus PT Mahong. Adapun tuntutan kami hari ini yang saya bacakan ya. Yang pertama, kami menuntut kepada pihak STM agar Sawak, Bibi, Gilang, Emi segera angkat kaki di wilayah Kecamatan Hu. Itu poin yang paling pertama. Jadi kami akan menjabarkan kenapa kemudian nama-nama tersebut kami cantumkan menjadi poin pertama. Karena kami melihat sebagian besar yang memimpin daripada PT Sumbawa Timur ini adalah orang-orang di luar daripada lingkar tambang. Artinya kaum muda ataupun masyarakat yang ada di kecamatan ini menjadi kami ibaratkan
Ya, paling kasarnya adalah ibaratkan kalau kasarnya Pak ya, kalau kasarnya ibaratkan anjing. Kenapa kami ibaratkan seperti itu? Setiap persoalan apapun itu, kami selalu dihadapkan oleh orang-orang lingkar tambang, orang-orang pemuda atau masyarakat lingkar tambang. Oleh karena demikian, kami sangat berharap kepada pimpinan Sumbawa Timur Maju adalah untuk mengangkat, ya paling tidak, ya perhatikanlah orang-orang tersebut yang ada di tingkat tambang. Yang ingin kami di sini adalah bagaimana orang-orang tersebut bisa ditempatkan yang sedikit istimewa lah. Itu poin pertama. Dan selanjutnya, nama-nama tersebut belum pernah melakukan sosialisasi di desa masing-masing, mulai dari desa U sampai desa A. Satu kali pun tidak ada sosialisasi. Paling tidak dengan kehadiran mereka ini, paling tidak lakukan sosialisasi supaya kami tidak kaget. Lalu yang kedua, ini menjadi persoalan besar, menjadi bumerang di kecamatan kami terkait masalah klase. Menurut kasat mata kami yang ada di sini, klase ini adalah sangat memicu sekali. Kenapa kami mengatakan demikian? Karena dengan kehadiran klase ini membuat masyarakat yang pertama tidak tahu dengan kehadiran klase. Hanya segelintir orang saja yang tahu. Dan yang kedua, tidak pernah dilakukan sosialisasi. Yang ketiga, para vendor yang ada di Kecamatan Hu merasa dirugikan. Karena kenapa? Batu ada di sana, kerikil ada di sana, pasir ada di sana. Artinya ruang kerja kami yang pengangguran tidak ada, Pak. Oleh karena demikian, secara tegas, mau tidak mau, suka tidak suka, klase tersebut harus diadakan. Yang selanjutnya terkait masalah limbah. Limbah ini mulai tercecer apabila ada hujan deras. Kalau untuk sementara mungkin ya 10%. Jika ada hujan deras, itu pasti tercecer dan memakan korban. Di desa U ada beberapa masyarakat yang mengalami kegataran dan lain sebagainya. Itu indikasi karena limbah. Bagaimana kemudian limbah ini dimaksimalkan agar tidak tercecer lagi? Takutnya ke depan memakan korban yang banyak. Bahkan di sana masyarakat tempat memandiannya di sungai-sungai, bahkan tempat minum kerbau, sapi dan sebagainya kami yang ada di sana, di situ juga tempat minumnya. Oleh karenanya, semaksimal mungkin untuk mengatasi persoalan limbah ini, Pak. Dan poin terakhir adalah jalan menuju ke rumah. Biasanya kami dari masyarakat desa Kecamatan, bahkan Dompu pada umumnya, setiap 17 Agustus kami tetap melakukan upacara di atas sana, di atas Gunung Puma. Takutnya kalaupun kami melakukan upacara tahun ini, maka jalannya sudah tidak ada. Itu sudah pasti.
dan daerah itu juga adalah daerah yang strategis untuk pelepasan ternak masyarakat Kecamatan Hu, bukan desa Hu saja. Kecamatan Hu. Karena itu adalah tempat yang sangat strategis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, semoga ini bisa dimaksud. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan untuk Pak Kapolsek dan jajarannya, yang dimana alhamdulillah kegiatan pada pagi hari ini dari teman-teman juga dapat berjalan dengan kondusif dan aman. Dan tentunya juga terima kasih kepada Bang Dedi dan teman-teman yang lainnya juga untuk datang bersilaturahmi, melakukan dialog dengan kami. Nah, langsung saja untuk menjawab. Untuk poin nomor 1 akan saya coba wakili untuk menjawab kaitan dengan hal tersebut, dan nanti poin 2, 3, dan 4 nanti mungkin akan diwakili oleh Pak Syawal ya. Ya, jadi pada dasarnya kalau untuk perekrutan teman-teman yang baru datang bergabung itu memang kami tidak melakukan sosialisasi secara masif ke masyarakat, tapi yang pasti sama dengan halnya perusahaan-perusahaan nasional yang datang ke sini, itu pasti kami akan perkenalkan di kepala desa dulu, di pemerintahan desa yang ada. Nah, begitu juga dengan teman-teman kami yang datang khususnya Komrel saja, karena memang nanti kedepannya tentunya juga akan melakukan koordinasi intens dengan pemerintahan desa, sehingga hingga saat ini itu koordinasi, sosialisasi atau perkenalan teman-teman yang baru itu sudah kami lakukan, tapi memang hanya di sebatas lingkup pemerintahan desa saja. Bahkan untuk menjalin komunikasi pun juga itu ada namanya stakeholder meeting dengan semua, bukan hanya pemerintahan desa juga ya, tapi muspika, kecamatan, kepolisian maupun juga Koramil ya. Nah, itu juga dilakukan oleh Pak Syawal dan tim. Jadi mohon maaf juga sebelumnya kalau ternyata perkenalan tim yang baru ini tidak maksimal, dalam artian belum sampai kami perkenalkan kepada rekan-rekan semua. Tapi memang kami menyadari untuk perkenalan tersebut ya kami pun juga sudah melakukan sampai pada tahapan pemerintahan desa saja. Nah, kalau kaitannya dengan teman-teman penambahan dari luar itu juga sejalan dengan penambahan dari tim masyarakat Kecamatan Hulu. Jadi kemarin pun juga pada saat teman-teman datang yang dari luar itu sekali 3 uang lah ya, bisa dikatakan seperti itu, kami pun juga menambah anggota atau jumlah personil di Departemen Hubungan Masyarakat. Jadi ada juga beberapa yang baru bergabung juga dengan kami yang berasal dari lingkup Kecamatan Hulu. Dan tentunya kalau misalkan istimewa spesial ya tentunya kami semua di Departemen Komrel itu kami menghargai semuanya. Kami tidak mempeta-petakan misalkan dari luar maupun dari Kecamatan Hulu. Malah justru kami pun juga menyadari yang betul-betul mengetahui situasi kondisi yang ada di Kecamatan Hulu kan teman-teman kami dari Kecamatan Hulu. Segala masukan ataupun ide itu tentunya pasti akan kami hargai, karena itu tadi yang betul-betul mengetahui kondisi yang ada di Kecamatan Hulu itu ya teman-teman dari Kecamatan Hulu sendiri, sehingga ya ketika misalkan spesial ya mereka spesial dan istimewa di tempat di perusahaan STM seperti itu. Nah, mungkin untuk poin nomor 2, 3, dan 4 bisa nanti diwakili oleh Pak Syawal, dan mungkin juga nanti akan ditambahkan oleh dari Koordinator Mahon ya jika memang dibutuhkan. Ya, silakan Pak Syawal. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi sudah dipaparkan sama Pak Alam ya, saya pun juga selaku personal ya Pak Dedi, mohon maaf mungkin sampai hingga saat ini mungkin belum sempat berkenalan dengan teman-teman. Jadi tadi sudah dikasih tahu juga di awal bahwa tahapannya memang saya secara pribadi pun sudah memperkenalkan diri ke pemerintah desa, dan mungkin hanya masalah waktu sehingga saya belum sempat ketemu dengan teman-teman. Dari saya mohon maaf dan salam kenal buat teman-teman. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan poin 2, 3, dan 4, saya akan merunutkan terkait mulai dari 3 yang poin 2 terakhir biar nanti tidak putus informasinya. Terkait dengan permasalahan air limbah yang menyebabkan salah satu sungai Ibu itu membuat
salah satu masyarakat gatal-gatal. Jadi saya update sedikit informasinya. Tanggal 11 Mei, kalau saya tidak ya sekitar di pertengahan April kami mendapatkan keluhan di STM bahwa salah satu masyarakat UU teridentifikasi ada penyakit kulit yang diduga akibat air sungai. Nah, di sekitar minggu ketiga April pun juga kita sudah melakukan kunjungan langsung kepada teman-teman yang kebetulan mengalami penyakit kulit itu, dan kita juga sudah menjelaskan secara singkat pada saat itu hasil uji kualitas air tanah. Jadi seperti ini, di STM kualitas uji kualitas air tanah itu rutin kita lakukan per 3 bulan. Ini juga inline dengan instruksi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Artinya kita juga berkewajiban, di mana STM berkewajiban untuk melakukan uji sampling air tanah dan dilaporkan secara berkala. Ketika sampel itu diambil, kemudian dimasukkan ke laboratorium, kemudian hasilnya keluar, itu tidak cukup. Artinya Dinas Lingkungan itu langsung percaya. Nah, hasil dari STM yang lakukan itu dibandingkan dengan hasil yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Jadi betul-betul memang kita juga dikawal sama Dinas Lingkungan dan betul-betul sangat ketat. Nah, terakhir pada saat terkait dengan permasalahan ini, kami dibantu waktu itu, dicoba fasilitasi oleh pemerintah Desa UU, dikumpullah dalam satu acara, yaitu untuk membahas terkait isu permasalahan air sungai ini. Di situ ada perwakilan dari Puskesmas Sabou, kemudian ada dari perwakilan dari dokter juga, ada perwakilan dari Dinas Kesehatan Dompu, ada perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Dompu, ada perwakilan dari STM, dan ada perwakilan dari perangkat desa dan tokoh masyarakat. Nah, hasil pertemuan awal itu dari STM sudah memaparkan hasil uji air tanah untuk periode bulan Maret. Nah, dalam hasil penilaian, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi itu memberikan batas minimum. Misalnya, batas minimum kualitas air itu di angka 6-10. Jadi ketika hasil uji batasnya itu 8, 9, dan 7, artinya masih dalam kondisi normal. Nah, itu sudah kita paparkan. Namun, permintaan dari Dinas Kesehatan waktu itu minta kepada kami untuk dilakukan uji tes kembali untuk melihat atau mengidentifikasi batasan normal terkait dengan air sungai yang ada di jadi hingga saat ini kita tidak pernah melarang teman-teman masyarakat untuk naik di Dorokuma. Jalannya itu masih dibilang saat ini kita bangun sudah sampai ke 90%. Kenapa dibilang 90%? Jadi kan misalnya ini jalan, ini naik ke Dorokuma. Yang jadi yang agak lama itu karena ada jalan eksplorasi yang lagi dikerjakan oleh teman-teman Mahon. Nah, jalan ini itu dia sifatnya agak curam. Nah, ini yang lagi dicoba dikeruk supaya aman bagi sapi, aman juga bagi manusia yang akan jalan. Nah, tahap sekarang ini adalah tahap kita akan melengkapi. Yang pertama terkait juga nanti Mekmahon juga akan memasangkan rambu, tanda panah istilahnya, arahnya kemana, beloknya kemana, dan sampai saat ini pun bisa dilewati ya Pak. Bahkan kalau misalnya ada kendala, Mekmahon juga bisa bantu untuk antar ke lokasi tersebut. Jadi balik lagi, Dorokuma ini jalan itu tetap ada dan itu juga sudah menjadi komitmen PT STM. Nah, kemudian untuk yang masalah poin 2 terkait dengan raser. Oke, saya coba menjelaskan, kita sambil berdiskusi saja dengan teman-teman. Kita coba menjelaskan dulu terkait dengan akar permasalahannya. Mungkin teman-teman sudah mengetahui di UU kita ada 2 pembangunan jalan, yang di NA dengan yang di jalan eksplorasi di Nandoro, dalam hal ini yang dikerjakan oleh Mekmahon. Yang perlu mungkin teman-teman ketahui, jadi mesin crusher yang ada di sana itu adalah memanfaatkan sumber daya resource yang ada. Artinya teman-teman Mekmahon ini tidak membuka area khusus untuk mengambil batu kemudian dijadikan kerikil, pasir ataupun tadi
apa, kerikil atau batuan pecah. Jadi dalam proses pembangunan jalan estimasi sekitar 12 kilo, misalnya ketika mereka menggali 100 meter dan ditemukan bongkahan batu, ini yang mereka hancurkan. Jadi batu yang mereka temukan yang menghambat untuk penambahan jarak pembangunan jalan, ini yang mereka hancurkan. Kemudian mereka akan menggunakan untuk baik itu timbunan ataupun penjagaan, apa, mengganjal area-area yang slope. Nah, terus yang kedua, pertanyaannya, apakah batu itu sepanjang 12 kilo ada atau tidak, kita tidak bisa tahu. Artinya namanya gunung, kita belum tahu apakah batu itu ada terus atau tidak. Jadi bisa disampaikan di sini bahwa yang dilakukan teman-teman McMahon itu sebenarnya hanya memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam proses pembukaan jalan, yang itu yang dihancurkan. Nah, kenapa saya kasih perbandingan dengan yang ada di NA? Nah, kalau yang di Nangadoro itu masih di dalam area kontrak karya PT STM. Jadi secara hukum pun selama sumber daya bahan bakunya masih bersumber di dalam area kontrak karya, itu bisa dipergunakan oleh STM ataupun McMahon. Kalau yang di NA, karena statusnya itu sudah di luar kontrak karya, sehingga adapun resortnya, adapun sumber daya bahannya, itu STM tidak bisa melakukan penghancuran atau crusher. Nah, itulah sehingga STM harus mengambil dari luar, tentunya dengan perusahaan yang memiliki sumber pengambilan batu yang jelas. Mungkin seperti itu. Ada yang mungkin yang ditambahkan? Mungkin itu. Kebutuhan-kebutuhan lain mungkin sudah terpenuhi kebutuhan, tetapi yang sudah lama bertahun-tahun menunggu itu mereka hanya menunggu pembuatan jalan di McMahon. Hari ini McMahon mendatangkan klaser sendiri, kemudian memanfaatkan kebutuhan hitam itu lewat batu yang ada di Kecamatan Hulu. Walaupun itu masuk dalam area tutupan negara, yaitu kontrak karya sesuai dengan Bapak Sahawan katakan tadi. Tapi bagaimana dengan teman-teman lokal, pengusaha lokal yang tidak memiliki peluang untuk menyuplai batu-batu itu? Itu yang kita pikirkan hari ini. Artinya ruang gerak masyarakat dan pengusaha lokal itu dibatasi. Kemudian keuntungan masyarakat tingkat tambang dengan adanya jalan itu tidak ada. Karena masyarakat menunggu suplai dari batu, suplai kerikil, pasir dalam proses pembuatan jalan itu. Maka dari itu sesuai dengan tuntutan kami, pulangkan klaser, kemudian manfaatkan vendor, karena klaser juga ada di lokal. Klaser seperti yang di NA1 itu dimanfaatkan untuk perusahaan lokal supaya menyuplai barang-barang itu sesuai dengan kebutuhan jalan. Misalnya kerikil itu ambil di Dunia Mas maupun di Cakre, itu tersedia semua. Kemudian ada beberapa pihak yang diuntungkan. Pertama pihak Cakre, masyarakat atau pengusaha lokal, kemudian pihak McMahon. Itu ada 3. Kalau McMahon hari ini memakai klaser sendiri untuk memanfaatkan batu-batu yang ada 1 perusahaan yang memanfaatkan pendapatan itu hanya McMahon. Bagaimana dengan teman-teman lokal, pengusaha lokal ini? Kemudian yang kami tahu, kalau bersoalan klaser ini, Pak, ini klaser tidak bisa datang pada tanah kontrak karya sebenarnya. Itu harus pada tanah milik, hak milik sebenarnya. Itu menjadi pelanggaran. Kemudian sosialisasi terkait dengan dampaknya. Abu dari hasil pemecahan batu itu kan ya akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Tidak ada sama sekali sosialisasinya itu. Membuat masyarakat itu sakit ini itu, tidak ada sama sekali sosialisasi ini itu. Kemudian ada beberapa juga dari pihak STM yang tidak tahu keberadaan dan kedatangan klaser. Itu konyol sekali. Konyol sekali. Pintu pertama STM, proyek itu yang memiliki STM, yang hanya
memberikan peluang kerja terhadap vendor nasional yaitu McMahon. Itu yang perlu diketahui. Saya jadi paham. Jadi artinya gini, untuk masalah ini kan tidak bisa langsung tutup, shutdown. Artinya betul, saya harus menyampaikan dulu Pak, kepada pihak-pihak pimpinan-pimpinan kami yang di Jakarta maupun yang di sini. Nah, nanti akan kami sampaikan seperti apa tuntutannya. Nah kan pada masyarakat. Jadi kami juga paham tuntutan masyarakat seperti ini, bla kan seperti itu. Nah, ini kami juga nanti juga sampaikan juga permohonan maaf terhadap hal-hal yang memang mungkin masih kurang banyak dari kami terhadap sosialisasi ataupun apa. Nah, jadi untuk permasalahan Krasar saya tampung dulu ya Pak. Siap. Ya, saya tampung yang akan saya nanti sampaikan kepada pihak manajemen, kepada pimpinan tertinggi atau karena ada banyak pihak di sini yang akan yang harus mengetahui dan mengambil keputusan seperti A dan lain sebagainya. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut Pak. Ya tadi kan ya, masyarakat Lingkar Taman bukan kali pertama melakukan hal demikian, tetapi dibodohi dalam hal ini. Seperti ya kita komunikasi dengan manajemen, kita komunikasi dengan masyarakat pimpinan pusat ini itu. Tetapi lewat pengalaman itu kami meminta hari ini kepada bapak-bapak tentukan waktunya kapan atau kapan waktunya kita berdialog lagi, kemudian atau kapan waktunya bapak-bapak menyampaikan terhadap masyarakat bahwa klaster ini akan keluar atau klaster ini akan tetap di sini supaya ada dan masyarakat tahu. Kemungkinan kalau klaster dibawa keluar syukur alhamdulillah. Kalau klasernya tetap di sini, kemudian kemungkinan ada reaksi lanjutan itu. Ya. Mungkin estimasi dari kami sekitar 2 minggu. 2 minggu. Ya. Karena kan mungkin ada beberapa hal yang harus kita berikan. Berarti tanggal Dari sekarang mungkin. dari sekarang. Atau Perusahaan yang lain akan jadi korban nanti. Yang dapat saya sampaikan. Nah, kami tidak mau tahu kelas itu harus stopkan dulu kegiatannya mulai hari ini. Sekali lagi, jangan jadikan korban perusahaan-perusahaan yang lain karena hadirnya kelas. Tuntutan yang paling besar itu adalah kelas. Sekali lagi, jangan karena hadirnya kelas itu yang itu informasi, tapi belum tahu saya secara jelasnya, tapi informasinya begitu Pak. Nah itu juga yang menjadi polemik di antara kita. Kenapa seperti ini Pak? Perusahaan ini habis kontrak karyanya di tanggal 27 Juni gitu. Sementara kita baru tahu sekarang. Artinya mungkin selepas daripada tanggal 27 Juni perusahaan ini ilegal kalau begitu Pak. Ilegal, bukan legal lagi, habis kontrak karyanya. Mungkin